Jadilah kami menyembah Tuhan. Kaulah yang baik buat kami. Kita katakan saatku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami senantiasa hanya tertuju pada Tuhan. Karena kami tahu hanya Kaulah kekuatan kami Tuhan. Dibacakan pemulai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah kami Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap pelayan-pelayan Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bertemu kembali di rumah ibadah di tempat ini. Ya. Akhir-akhir ini banyak sekali kabar-kabar melalui WhatsApp Bapak Ibu ya, yang kalau saya berpikir itu memberikan roh ketakutan sekali. Ya. Kemarin kabar di tempat saya ada kena di mana. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang kita semua harus percayai bahwa kita harus tetap pandang Tuhan Yesus. Amin. Sehingga ketakutan, roh kegelisahan itu tidak ada dalam hidup kita. Yang kita tetap percaya, kita tetap berharap, berserah semua kepada Tuhan, dan kita tetap melakukan apa yang pemerintah lakukan. Ya, kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama kita agungkan Tuhan, kita pandang Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan, pengagungan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia bergembala dan bersama
Mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami tahu pada saat ini Tuhan, banyak sekali kabar yang tidak benar Tuhan, kabar yang selalu membuat hati kami cemas Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai gunung batu hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Engkau Allah yang sanggup mengubahkan kami Tuhan, Engkau Allah yang membentuk kami di akhir-akhir ini Tuhan, menjadi bejana-Mu yang indah Tuhan Yesus. Ubahlah kami, bentuklah kami ya Tuhan, untuk kami serupa dengan Engkau. Berikan kami hati yang selalu memandang Engkau tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Katakan sekali
kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagiku. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Haleluya. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari sembahyang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskanku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagiku. Bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru, bebas dari sembahyang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Pulihkan hati kami, sucikan kami, kuduskan kami, bentuk kami Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini Engkau membentuk hati kami supaya serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami mau terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran, berusaha hidup dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami. Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu menjalani tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Urapi kami hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, tolong mereka, Tuhan urapi. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ardani tadi, memang kadangkala banyak ketakutan, kecemasan yang disebarkan hari-hari ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, mari kita hidup dengan ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, ada berkat, ada pertolongan, ada kesehatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Allah. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13.
Ayat ini mungkin saudara sudah pernah baca, saudara pernah dengar, bahkan ada yang saudara sudah pernah hafal. Tetapi firman Allah itu selalu baru setiap hari. Kita akan sama-sama melihat ayat ini. Dikatakan begini, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kalau saudara perhatikan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul di situ, Israel sebagai suatu peringatan. Jadi saudara-saudara, ayat ini ada latar belakangnya. Jadi Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami tidak seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Makanya Paulus katakan, firman Allah katakan, pencobaan yang kita alami itu adalah biasa, tidak melebihi kekuatan kita, karena Allah itu setia dan Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan tentang bangsa Israel, Paulus mengingatkan bahwa perjalanan dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu dijadikan contoh bagi kita. Dijadikan contoh bagi jemaat di Korintus, dijadikan contoh juga kepada kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Makanya di ayat yang ke-11 dikatakan begini, di ayat yang ke-11 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka, bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, saudara-saudara, kita ada di zaman akhir di mana Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan Dia datang, tetapi kita hidup di akhir zaman. Nah, Israel, bangsa Israel sebagai contoh apa yang mereka lakukan, saudara-saudara. Di ayat yang ke-6 dikatakan semuanya ini, ayat yang ke-6 terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya apa? Pertama, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di ayat yang ke-7, contohnya supaya apa? Jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Di ayat yang ke-8, jangan kita melakukan percabulan. Di ayat yang ke-9, jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudara-saudara, saya katakan tadi, mari kita belajar untuk mengucap syukur sekalipun kita di tengah-tengah persoalan, sekalipun kita di tengah-tengah masa yang sukar. Tetapi saudara-saudara, mari kita ambil contoh. Makanya setiap pengalaman kita jadikan satu contoh supaya kita menjadi hidup lebih baik ke depannya. Nah, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan juga kita yang hidup di akhir zaman, mari kita lihat contoh bangsa Israel ini. Mereka sudah ditolong oleh Tuhan, mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, tetapi kehidupan mereka akhirnya mereka mulai memberontak kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut. Dan ketika mereka hal itu, mereka melakukan persungutan, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukan sesuatu yang baik terjadi, tetapi sesuatu yang buruk.
Saudara-saudara, mari kita ambil contoh. Kita ambil contoh, kadang-kala kita lihat orang, kita ambil contoh yang baik. Kalau yang baik kita ambil, yang jelek jangan diambil. Nah, saudara-saudara, sehingga di ayat yang ke-13 dikatakan begini, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Saudara mungkin alami pencobaan hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tetapi firman Allah katakan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara-saudara, saudara ada di masa-masa yang sukar. Saudara ada di masa-masa yang sulit. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berharap sungguh kepada Tuhan, firman Allah katakan bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita memiliki perbedaan kesulitan. Saudara mungkin ada kesulitan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kita berbeda-beda kesulitannya. Tetapi saudara-saudara, kesulitan-kesulitan itu akan memperoleh jalan keluar ketika saudara-saudara kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan punya cara kerjanya sendiri untuk menolong saya dan saudara. Saudara-saudara, Tuhan punya cara kerjanya sendiri untuk menolong umatnya. Dia punya cara yang tersendiri bagi kita, saudara-saudara. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, ketika kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Di dalam Tuhan ada solusi. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Mungkin saudara sudah cari solusi sana sini, tidak ketemu. Tetapi di dalam Tuhan ada solusi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah saudara-saudara, mari kita akan perhatikan sama-sama mengapa Allah mengizinkan kita melewati namanya masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Yang pertama saudara-saudara, Tuhan akan memberikan pelajaran kepada kita supaya rohani kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pertama saya mau katakan bahwa kenapa Tuhan mengizinkan umatnya kita mengalami masa sukar, supaya kita dapat pelajaran dan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, mungkin ada anak-anak Tuhan, mungkin orang-orang yang percaya, wah, ikut Tuhan kok seperti ini ya? Kan janji Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai. Betul, saudara-saudara. Tetapi ada saat-saatnya juga kita masuk di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Saudara-saudara, saudara harus berbahagia ketika kita sudah masuk di dalam masa-masa sulit itu, masa-masa sukar. Saudara, Tuhan melihat rohani saudara semakin hari semakin bertumbuh. Saudara perhatikan anak kecil. Kalau dia tidak diberikan langsung, dia akan menangis. Ya, itulah rohani yang baik. Ada apa? Kita harus langsung beri. Tetapi ketika sudah besar, sudah dewasa, pasti belum tentu kita langsung beri. Nah, demikian juga dengan rohani kita. Ketika kita rohani kita sudah dalam masa-masa yang sulit, kita berdoa, Tuhan belum jawab. Tuhan tahu bahwa iman saudara sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah semakin hari saudara semakin berharap kepada Tuhan. Kalau doa kita dulu sebelum kita baru ikut Tuhan, kita minta langsung Tuhan kasih. Karena apa? Tuhan lihat rohani kita. Tuhan ingin mempertahankan kita supaya kita tetap ada di dalam Tuhan.
Tetapi ketika rohani kita sudah mulai meningkat, sudah mulai bertumbuh, kadang-kala kita meminta, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban untuk Tuhan. Kenapa ini lambat sekali pertolongan Tuhan? Tuhan lihat rohani saudara, saudara mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya saudara kita bersyukur. Tuhan izinkan kita alami masa-masa yang sukar, berarti Tuhan sedang memberi pelajaran kepada kita supaya rohani kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita lebih berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di masa-masa yang sukar, kadang-kala kita semakin hari semakin menyerah di hadapan Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Coba kita perhatikan ayat itu. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Firman Allah katakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketika kita merasa mungkin ditindas, merasa kita tidak dihargai, merasa kita tidak dianggap, mari kita belajar kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Daud katakan, semakin dia ditindas, semakin dia ditekan, dia semakin hari semakin belajar, semakin dekat dengan Tuhan, bahwa rencana Tuhan indah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, masa-masa yang sukar, masa-masa sulit membuat kita semakin berharap sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kala kita bisa andalkan orang, kadang-kala kita bisa andalkan mungkin siapapun, tetapi saudara-saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Nah, saudara-saudara, dikatakan ketika kita ditindas, firman Allah katakan di dalam Mazmur 119 ayat 71, supaya apa? Kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya kita belajar sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Supaya apa? Semakin kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita belajar akan ketetapan Tuhan, semakin kita tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mengubah hal-hal yang buruk dalam hidup kita menjadi pelajaran penting untuk kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saudara-saudara, kadang-kala pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang sukar, itu menjadi pelajaran penting bagi kita, untuk kita mempersiapkan diri, untuk kita lebih baik pada masa yang akan datang. Makanya saudara-saudara, pengalaman-pengalaman saudara bersama dengan Tuhan, itu jadi pengalaman yang luar biasa. Bagaimana saudara mengalami masa sulit, tetapi saudara bisa keluar dari masalah itu karena pertolongan Tuhan. Mari ubah cara hidup saudara, ubah hal-hal yang buruk, supaya kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi saudara-saudara, mulai dari sekarang, mari kita persiapkan diri untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara, kita tidak tahu. Saudara mungkin tidak tahu posisi saudara tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan. Mulai dari sekarang, saudara persiapkan diri baik-baik. Mungkin dalam lingkungan saudara bekerja, posisi saudara mungkin seperti ini, tetapi mulai sekarang persiapkan diri, supaya ketika waktunya akan datang, saudara tinggal, wah ternyata Tuhan mau saya seperti ini dulu, karena ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, belajar dari sekarang. Apa yang kita lakukan? Belajar, terus belajar, dan belajar saudara-saudara. Supaya ketika satu saat nanti kita dipercayakan sesuatu, kita sudah tahu, kita sudah belajar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu saya sudah sebelum
kami merintis, saya terus belajar, saya ambil ilmu di mana-mana, saya belajar. Ketika sudah sampai waktunya, kita sudah tahu, wah seperti ini, buat seperti itu. Ada masanya kita belajar, supaya waktunya akan datang, saudara bisa menghandle semuanya. Makanya saudara-saudara persiapkan diri, anak-anak kita persiapkan. Kasih pelajaran yang bagus bagi anak-anak. Kita tidak tahu masa depan anak-anak kita. Tapi kalau kita sudah persiapkan mereka dari awal, Tuhan juga akan turut bekerja di dalamnya dan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Sudah mulai belajar. Kemudian kita melihat hal yang kedua. Kenapa kita masuk dalam masa yang sukar? Pertama tadi supaya kita mendapatkan pelajaran dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mazmur katakan tadi, ketika kita tertindas, kita belajar ketetapan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita masuk dalam masa yang sukar? Tuhan mau supaya kita memiliki tabiat yang baru. Tuhan mau kita memiliki karakter seperti Kristus. Menanggalkan tabiat yang lama, kita mengenakan tabiat yang baru, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, justru kita dalam masa pencobaan, justru itu kita semakin hari kita semakin berubah di dalam Tuhan. Semakin hari kita introspeksi diri. Kenapa hal ini terjadi? Ada apa ini? Akhirnya kita mulai merubah kehidupan kita. Tabiat-tabiat kita yang lama, mungkin hal-hal yang menyakiti kita harus lepaskan. Supaya kita, Tuhan ubahkan menjadi tabiat yang baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Supaya apa, saudara? Hidup kita diubahkan. Supaya ketika orang lihat, wah, berubah kita. Tidak seperti dulu. Karena apa? Kita sudah melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit yang mengubah hidup kita. Saudara, justru di masa sulit, orang semakin hari, dia semakin melihat keberadaan dirinya untuk lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita semakin diri, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Masa yang sukar membuat kita lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Masa yang sukar mengubah hidup kita, saudara-saudara, supaya kita muncul karakter Kristus yang baru. Coba kita lihat, saudara-saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sama seperti orang ganti baju. Baju yang kotor, baju yang lama, dia tanggalkan. Kemudian mengenakan baju yang baru. Karena dia sudah ada di dalam Kristus. Tuhan mau, saudara, di dalam kehidupan kita mengenakan Kristus. Dikatakan, ia siapa yang ada di dalam Kristus sudah jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ketika kita masa sukar, kita percaya kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita tanggalkan kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sama seperti saudara-saudara, telur kalau burung kalau menetas, dia akan terus bertumbuh. Bukan berarti saudara-saudara burung waktu saya menetas dia langsung terbang. Beda, saudara-saudara, kepupu, kepompong, kupu-kupu aja jadi telur, kepompong, kupu-kupu bisa langsung terbang. Tetapi telur ini, anak-anak itu dia masih terus bergerak, akhirnya dia bertumbuh, dia bisa terbang. Nah, saudara-saudara, di dalam Tuhan kita, ketika kita seperti telur yang menetas, kita menjadi milik Kristus. Kita semakin hari bertumbuh.
bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, mari tinggalkan tabiat yang lama. Amin. Amin. Saudara-saudara, banyak sekali orang sekarang ketakutan, tetapi saudara-saudara, ibadah mengandung janji. Ketika kita beribadah, firman Allah katakan, Tuhan memberkati roti dan airmu, segala penyakit dilalukan. Saudara, ketika kita beribadah, cari Tuhan, pasti dengan iman Tuhan memberkati kita dan segala penyakit dilalukan. Kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan orang, saudara-saudara, saya Pak Yusuf, rajin olahraga, setiap hari olahraga, setiap minggu olahraga. Karena hari Minggu olahraga ada ibadah, saudara-saudara, tiba-tiba kelebihan imun jadinya. Karena olahraga terus tidak ibadah. Saudara-saudara, ibadah itu mengandung janji. Memang kalau kita jaga kesehatan, semua kita jaga, saya juga olahraga, saudara-saudara. Tetapi utamakan kita cari Tuhan. Cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menghalaukan segala penyakit dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita menjadi milik Kristus. Kita lepaskan segala tabiat yang lama, kita menjadi tabiat yang baru di dalam Tuhan. Saudara, kadang-kadang masa sukar itu mengubah kita, memproses kita untuk kita menjadi lebih baik. Jangan saudara-saudara sudah lewati masa sukar, ketika kita diberkati Tuhan, kita lupa ada di Alkitab. Tetapi kita belajar hari ini, saudara-saudara, belajar dari pengalaman. Keledai aja firman Tuhan katakan tidak akan jatuh di lubang yang sama. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, bagaimana reaksi kita ketika kita ada dalam kesulitan, ada dalam masa sukar? Taat, saudara. Kuncinya taat. Kuncinya kita dengar. Kuncinya kita mendengar apa kata Tuhan. Kuncinya kita bertindak menurut iman percaya kita kepada Tuhan. Bertindak menurut firman Tuhan. Taat, saudara-saudara. Dengar-dengaran. Makanya saudara, saya tekankan firman Tuhan hari-hari ini tentang ketaatan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Mendengar apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata media. Aduh, kalau kita lihat berita sana sini, kita jadi takut, akhirnya imun kita jadi turun. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu mungkin tuh menegur, sekalipun firman Tuhan itu keras, tetapi firman Allah itu membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Bukan saja iman, tetapi imun kita dibangkitkan. Amin. Mari belajar kita percaya sungguh kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara-saudara, taat saja, dengar-dengaran saja, saudara. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Kita ikuti saja, saudara-saudara. Lurus-lurus saja kita ikut Tuhan, saudara. Dan di situ kita akan melihat berkat pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini ada firman Tuhan ketika firman Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria. Dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, mungkin dalam kesulitan, kesukaran, dalam hal kesehatan, keuangan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa.
kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kemudian kita menyembah Tuhan, kita masuk di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan itu adalah Allah yang setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, Dia selalu menghiburku. Asalkan kita taat kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan, saudara. Berdoa, kita cari Tuhan. Pasti Tuhan akan melindungi. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, saudara. Cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu, saudara. Maka berkat pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, Tuhan akan memperdulikan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Percayalah, ketika kita melewati masa sukar, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ajar kita berharap, bersandar kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Rosa maju ke depan untuk kita berdoa firman Allah. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita.
Kami berdalilkan dengan hati yang bersyukur Tuhan, tanpa bersungutan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kelanjutan ibadat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Kita harus tetap taat, setia, dan mengikuti proses Tuhan ya. Kedewasaan iman, kedewasaan rohani kita di akhir-akhir ini memang sangat-sangat kita perlukan, sehingga kekhawatiran dan kecemasan tidak ada dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita tiba waktunya kita memberi yang terbaik pada Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati Tuhan pagi ini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai pengumuman, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Ibu kekasih almarhumah Ibu Nino sudah mendahului kita berpulang ke rumah Bapak, dan sebentar ada ibadah untuk pelepasan, dan ada ibadah itu diadakan pada pukul 10 nanti. Setelah ibadah ini jam 10 di Grand Heaven. Saudara bisa bersama-sama di ruangan nomor 602 di lantai 6. Bapak Ibu yang bisa ikut boleh ikut bersama-sama, karena kita tahu keluarga Ibu Nino itu berapa waktu yang lalu meninggal juga, yang ditanggulangi. Jadi tidak ada keluarga yang dekat ya. Anak yang dari Jakarta sudah datang, yang dari Amerika tidak bisa datang karena situasi seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu yang bisa datang, mari kita datang untuk berdoa bersama-sama untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan ya. Puji Tuhan. Kemudian
pengumuman doa pagi kita hari Senin sampai hari Sabtu setiap pukul 4.30, hari Selasa jam 19 waktu Indonesia Barat, jam 19.00 atau jam 7 malam, kemudian ibadah tutup puasa pukul 15.30 dan ibadah Sabtu ceria masih melalui Zoom meeting pukul 4 sore, dan ibadah remaja di tempat ini onsite mengikuti protokol kesehatan setiap jam 6, dan ibadah raya kita hari Minggu pagi besok kembali menjadi pukul 8 pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan ada menyertai kita ya. Puji Tuhan. Tetap gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak terus kita lakukan, dan kita terus berserah kepada Tuhan karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Selama kita masih ada, kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti sebentar di ibadah pelepasan, kita jemaat Tuhan akan menaikkan satu pujian. Kita tahu bahwa Ibu Nino juga selama hidupnya dia setia, selama dia sakit. Kadang-kala saudara lihat mungkin waktu pulang, Ibu Nino sudah lebih dulu pulang karena memang jantungnya itu bermasalah ya. Jadi dia tapi tetap dia cari Tuhan, dia tetap ikuti perjamuan Tuhan selama masa pandemi ini, tetap dilayani. Dan puji Tuhan pada waktu kami besuk 2 hari sebelum meninggal, ya 2 hari sebelum meninggal, Ibu Nino sudah sama sekali memang sudah sangat pucat, tapi sudah tidak bisa berbicara juga. Tapi puji Tuhan setelah berdoa, besok paginya bangun saudara, sudah 5 hari tidak makan, bangun dan kata keluarganya 4 kali dia makan dan sudah ngobrol, sudah berbicara dengan keluarga. Dan puji Tuhan, ternyata waktunya Tuhan memang kemudian besoknya beliau dipanggil oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa satu rambut di kepala kita kalau jatuh tanpa seizin Tuhan tidak mungkin ya, apalagi waktu yang Tuhan beri. Oleh karena itu, saudara topang dalam doa supaya anak-anaknya juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kita semua yang ada, kita ambil apa yang ditinggalkan oleh almarhumah ini, hal-hal yang baik, bagaimana dia mengasihi Tuhan, menopang juga pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Nanti kita akan berangkat jam 9. Bapak Ibu bisa bersama-sama nanti kumpul di gereja, dan kita akan berangkat pada pukul 9 ya. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hidup kami menjadi keharuman bagi-Mu Tuhan. Kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang mengingatkan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami semakin hari semakin bertumbuh. Meski di saat-saat yang sukar, iman percaya kami tetap bermandang kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat ibadah yang diberkati, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan.
Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang ada di rumah. Tuhan tolong kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan berkati, yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan buat jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau curahkan kesembuhan mengalir di bagian tubuh yang sakit. Dengan tubuh yang sehat kami pakai untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami menyerahkan buat perjalanan kami dalam pelayanan kami bersama dengan jemaat untuk menuju ke Grand Heaven. Tuhan sertai, jadikan kami berkat Tuhan. Kami percaya selama kami masih ada, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau mengejar perkenanan Engkau, biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, urapi kami, kuasa-Mu menyertai kami, hindarkan kami dari sakit penyakit, virus, bakteri, mara bahaya, kecelakaan. Kami tolong katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Tuhan Yesus memberkati